Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah ya, kita semua dalam keadaan sehat, sehingga seperti biasa masih bisa melaksanakan pembelajaran walaupun memang kondisinya berbeda ya. Tapi walaupun seperti ini, kita harus tetap semangat dalam belajar. Jangan sama sekali mengurangi rasa semangat kalian dalam belajar ya, karena memang belajar itu harus siap bagaimana saja tetap semangat, mau secara sekarang daring ataupun langsung tatap muka ya. Penting kalian rajin cuci tangan, jaga pola makan, kemudian pola istirahat juga, dan tak lupa pola pikir kalian ya, tetap berpikir positif, jangan panik. Oke, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari apa saja? Oke, himpunan bagian. Iya, terus cara menentukan himpunan bagian. Kemudian apa lagi? Kardinalitas. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu satu, yang pertama kalian bisa memahami sebuah operasi dari sebuah himpunan yaitu irisan. Yang keduanya, kalian mampu memahami gabungan dari sebuah himpunan. Yang ketiga, selisih dari himpunan, dan yang terakhir komplemennya. Ya. Oke, sebelum ke materi, siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Bagus, tetap dijaga kesehatannya ya, biar selalu seperti ini, biar selalu hadir terus semuanya. Baik. Lanjut ke materi, seperti apa sih operasi himpunan? Yuk kita simak sama-sama. Oke, sebelum ke materi, ada video yang akan Ibu sampaikan. Ini adalah video motivasi dalam belajar, khususnya dalam belajar matematika. Karena memang matematika itu sangat berguna sekali untuk kehidupan kalian ya. Semoga dengan video ini kalian termotivasi dalam belajar matematika. Selamat menyaksikan. Sekarang jadi matematika, jadinya matematika. Sebagian besar dari kalian semua pasti pernah atau bahkan sering kali bertanya-tanya, ngapain sih kita harus belajar matematika? TK udah mulai ngafalin angka. SD udah belajar tambah, kurang, kali, bagi. Di SMP, ketemulah kita sama si X, Y, dan Z yang selalu dicari-cari nilainya. Belum lagi di SMA kita kenalan sama yang namanya limit, diferensial, integral. Masuk kuliah, apapun jurusannya, ujung-ujungnya reunian lagi kita sama statistika. Sudahlah, terima saja kenyataan bahwa memang sesungguhnya hidup kita nggak bakalan bisa jauh-jauh dari yang namanya matematika. Belajar matematika itu bukan buat dipakai beli cendol, terus bilang ke mamangnya, "Mang, beli cendol ya sebanyak X, di mana X itu adalah hasil dari 3X tambah 5 sama dengan 2X tambah 7. Dijamin, mamangnya bakalan langsung pergi dan gak mau pusing layanin kamu. Gak gitu juga, teman-teman. Belajar matematika itu gak kayak makan mie instan yang saat itu lapar, saat itu masak, dan saat itu juga kenyang dan merasakan betapa nikmatnya rasa mie instan itu. Dengan belajar matematika, otak kita secara tidak langsung sedang diasah untuk bisa berpikir kritis, sistematis, dan logis. Mengerjakan soal matematika itu ada langkah-langkahnya. Kita nggak bisa loncat-loncat ataupun ngacak. Harus runut dari A sampai Z kalau ingin ketemu jawabannya. Nah, kemampuan berpikir kritis, sistematis, dan logis inilah yang kita perlukan dalam menghadapi masalah yang timbul di kehidupan sehari-hari kita suatu hari nanti. Gak kepikiran kan? Belum.
kan sekarang masih diasah otaknya. Dari matematika pula kita belajar tentang kesabaran dan keyakinan bahwa sesulit apapun soal pasti akan ada jawabannya. Bahwa sesulit apapun cobaan hidup pasti akan ada jalan keluarnya. Yang penting kita tetap sabar dalam menjalani segala proses dan tentunya tetap berusaha untuk mencari jawaban tersebut. Kalau sabar tanpa usaha sih nggak akan ketemu juga sama jawabannya. Next, kita juga belajar dari matematika tentang indahnya kebahagiaan setelah perjuangan. Oh, dalam ya. Pernah nggak sih kalian merasa begitu bahagia bisa menemukan jawaban setelah melalui proses perjuangan panjang mengerjakan soal yang penuh dengan drama? Gak bisa diungkap dengan kata-kata kan bahagianya seperti apa? Itu tuh berasa kita udah menjadi orang yang paling pinter sedunia. Berlebihan sih, tapi intinya dari sini kita jadi bisa lebih menghargai lagi proses, bukan hanya sekedar hasil. Atau nih, matematika juga mengajarkan kita tentang makna kesetiaan. Bahwa 1 ditambah 1 sama dengan 2, tak ada yang lainnya. Karena matematika itu ilmu pasti, jadi kalau soalnya A, jawabannya pasti B. Atau soalnya C, jawabannya ya pasti D. Gak ada tawar-menawar. Setia banget kan mereka antara soal dan jawabannya? Sama halnya kayak kamu dan jodoh kamu. Gak akan tertukar kok, tenang aja. Oke cukup. Kalian semua bisa baper gara-gara matematika kalau dilanjutkan. Itu hanya sebagian kecil manfaat dan makna dalam belajar matematika. Memang sih, dari luar terlihat menyeramkan, tapi siapa yang tahu di balik itu semua matematika penuh dengan makna dan hikmah yang mendalam. So, jangan mudah putus asa dalam belajar matematika. Jadilah siswa yang tangguh pantang mengeluh saat mengerjakan soal matematika. Dan janganlah menjadi siswa yang belum apa-apa, baru baca soalnya aja, udah nyerah duluan sebelum mencoba. Semoga bermanfaat dan mari kita mulai bersahabat dengan matematika. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, semoga kalian termotivasi dengan video yang tadi ya. Ternyata memang matematika itu sangat berguna bagi kehidupan kita. Mulai dari kita mampu berpikir kritis, sistematis, dan logis. Ya, itu sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Terutama dalam menyelesaikan suatu permasalahan hidup ya. Kemudian di matematika juga mengajarkan kita mengenai makna kesabaran, bahkan kesetiaan pun matematika mengajarkan ya. Untuk itu yuk kita mulai dari sekarang cintai matematika ya. Jangan takut duluan sebelum mencoba ya. Oke, lanjut ke materi yang pertama yaitu irisan. Dulu ya, apa pengertian dari irisan? Irisan adalah adanya himpunan A dengan B yang bagian-bagiannya juga merupakan anggota dari himpunan A dan himpunan B. Nah, irisan dilambangkan dengan ini. Ini adalah notasi dari irisan ya. Nah, untuk lebih mudah kita akan menggunakan diagram pen untuk menggambarkan sebuah irisan. Nih, ada diagram pennya seperti ini. Diagram pen dari sebuah irisan. Oke, ini contohnya. Ada dua buah himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Himpunan A anggotanya adalah A, I, U, E, O. Dan himpunan B anggotanya A, B, C, D, dan E. Maka A irisan himpunan B adalah AE. Kenapa AE? Tadi kan sudah dijelaskan pengertiannya ya. Jadi yang namanya irisan itu harus ada di keduanya. Nah, lihat di sini. Di sini ada A. Oke, di sini juga A. Di sini ada I, di sini ada I, tidak ada.
B di sini tidak ada, U di sini ada, tidak ada ya. Nah, O di sini tidak ada, dan D juga di himpunan A tidak ada. Maka A irisan himpunan B-nya adalah AE. Satu lagi contohnya, himpunan B dan himpunan D, misalkan 1, 2, 3, 4. Di sini 2, 4, 6, 8. Maka B irisan himpunan D adalah berapa saja? 2, oke, dan 4. Bagaimana? Nah, jadi anggota himpunan yang sama di antara B dan D adalah 2 dan 4 ya. Jadi B irisan himpunan D-nya adalah 2 dan 4. Bagaimana? Mudah kan? Oke, lanjut ke gabungan. Oke, sekarang gabungan. Nah, itu pengertiannya ya. Gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang memuat semua anggota A dan semua anggota B. Ingat ya, di sini kalau gabungan semua kata kuncinya. Nah, notasi gabungan himpunan A adalah ini kayak huruf U. Lawan dari irisan ya notasinya. Ini diagram Venn dari himpunan gabungan. Operasi gabungan ya. Jadi kalau operasi gabungan itu semuanya diarsir. Sedangkan tadi irisan itu hanya tengahnya saja. Nah ya, bedanya seperti itu ya. Kalau irisan di tengahnya saja, kalau gabungan semua. Ibu kasih contoh. Oke, ini Ibu kasih contoh dari gabungan. Ada dua himpunan, yaitu himpunan P dan himpunan Q. Anggota dari himpunan P adalah K, L, dan M. Sementara anggota dari himpunan Q adalah 7, 8, 9. Nah, tentukan penyelesaian dari P gabungan himpunan Q. Bagaimana? Tadi kalau gabungan itu semua anggotanya. Nah, jadi semuanya ditulis. Anggota dari himpunan P apa saja? K, L, M. Sekarang anggota dari himpunan Q apa? 7, 8, 9. Seperti ini ya. Jadi kalau gabungan itu semua anggotanya ya. K, L, M, kemudian 7, 8, 9. Beda dengan tadi irisan. Kalau irisan itu hanya yang sama, tapi kalau gabungan semuanya. Paham? Ibu kasih satu contoh lagi ya. Oke, contoh yang kedua, ada dua buah himpunan S dan T. Anggota dari himpunan S adalah 1, 2, 5, dan 7. Sedangkan anggota dari himpunan T adalah 3, 6, 9, dan 12. Oke, ada dua buah himpunan, yaitu himpunan S dan himpunan T. Anggota himpunan S 1, 2, 5, 7. Anggota himpunan T 3, 6, 9, 12. Maka S gabungan T adalah 1, 2, 5, 7. Ini anggota dari S. Anggota dari T-nya 3, 6, 9, 12. Ya, paham ya? Udah Ibu kasih dua contoh. Intinya kalau gabungan semuanya ya. Oke. Sekarang selisih ya. Nah, A selisih B ditulis. Nah, ini dibacanya adalah A selisih B. Nah, nanti Ibu kasih contohnya. Ibu tulis contohnya ya. Oke, contoh dari selisih. Ada dua buah himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B anggotanya 2, 3, 5, 7, 11. Bagaimana cara mengerjakan A selisih B? Bagaimana? Nah, kalian lihat kedua himpunan A dan B, lihat dulu yang samanya. Oke, yang samanya yaitu 2. Ibu lingkari ya, 2. Oke, apalagi? 3, 5. Nah,
Maka A selisih B, langkah kedua kalian fokus ke himpunan A. Apa saja berarti yang tidak samanya? Yaitu 1, 4. Berarti jawabannya 1, 4 ya. Kenapa yang kalian lihat ke himpunan A? Karena di sini A selisih B. Beda dengan B selisih A. Nah, kalau B selisih A, kalian lihat ke himpunan B yang tidak samanya, anggotanya yang mana saja? Di sini berarti 7, 11. Ya, paham tidak? Oke, Ibu lagi ya. A selisih B, langkah pertama kalian lihat dulu anggotanya yang sama. Anggota A dan B yang samanya apa saja? Kebetulan di sini dicontoh adalah 235. Di anggota di himpunan A 235 dan anggota di himpunan B 235. Karena A selisih B, jadi kalian langkah keduanya yaitu lihat fokus di himpunan A. Apa saja yang tidak samanya? Yaitu 1, 4. Sekarang B selisih A, berarti lihat di himpunan B. Anggotanya apa saja tadi yang tidak sama antara A dan himpunan B-nya? Yaitu 7, 11. Maka ini jawabannya. A selisih B 1, 4. B selisih A 7, 11. Ya. Nah, selanjutnya di operasi himpunan adalah komplement. Komplement dari suatu himpunan A dinotasikan dengan seperti ini. Ya. Atau ini di atas ya. Dibacanya komplement A. Oke, tadi notasinya bagaimana? Notasi dari sebuah komplement? Nah, gini ya. Atau A. Nih namanya A komplement, bukan A aksen atau A pangkat C. Ya. Jadi dalam sebuah operasi himpunan ini adalah notasi dari komplement. Jangan A pangkat C ya. Nah, Ibu kasih contoh ya. Misalkan ada sebuah himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian himpunan E. Himpunan E-nya adalah 2, 4, 6, 7, 8. Nah, berapa E komplemennya? Yang tidak Ibu lingkari berapa? 1, 3, 5, 9, 10. Ya, yang tidak samanya, yang tidak sama dengan anggota E, namanya adalah komplement E, yaitu 1, 3, 5, 9, 10. Bagaimana? Paham atau tidak? Ibu kasih contoh satu lagi ya. Oke, contoh yang kedua, himpunan semestanya A, B, C, D, E, F. Kemudian himpunan apa ya? D ya. Himpunan D-nya A, D, E. Nah, bagaimana komplement D-nya? Oke, mana saja anggota D yang ada di S? Oke, pinter. Apalagi D, good, dan E. Jadi sisanya B, C, F. Bagaimana dari kedua contoh tersebut yang sudah Ibu sampaikan? Kalian paham? Paham ya? Mudah ya operasi dari suatu himpunan? Oke, untuk agar kalian lebih memahami dari operasi sebuah himpunan, Ibu kasih kalian latihan ya. Jangan ngeluh nih, latihan lagi. Memang yang namanya matematika itu harus banyak berlatih supaya kalian tambah
bisa. Semakin kalian sering berlatih, semakin bisa, semakin terbiasa ya. Oke, latihannya dikerjakan masing-masing. Latihannya diketahui himpunan yang bisa memacu. Oh, dikasih himpunan, diketahui Kak. Nah, ini latihannya ya. Ada 3 buah himpunan, yaitu himpunan A, B, C. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Himpunan B 2, 3, 5. Himpunan C 1, 3, 7. Tentukan anggota-anggota dari yang A irisan B irisan himpunan C, B gabungan C, dan D A gabungan C. Ya. Jadi satu soal pertama, nggak apa-apa ya. Terdiri dari irisan dan irisan dan gabungan. Oke, lanjut nomor 2. Ketahui himpunan semesta bilangan cacah kurang dari 10. Ayo, bilangan cacah kurang dari 10 anggotanya apa saja? Dari, berarti kalau namanya bilangan cacah mulainya dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, itu bilangan cacah kurang dari 10. Sekarang himpunan P-nya 2, 5, 7, 9. Himpunan Q-nya 1, 3, 6, 9. Kalian tentukan komplement P dan komplement himpunan Q. Oke, selanjutnya nomor yang terakhir, ada 2 buah himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Anggota dari himpunan A adalah 1, 2, 3, 5, 6. Anggota himpunan B 2, 3, 5, 9, 10. Tentukan A selisih B dan yang B-nya B selisih A. Ayo, bagaimana tadi cara menentukan selisih? Kalian lihat yang samanya dulu. Nah, nanti fokus ke soal. Kalau A selisih B, yang dilihat adalah himpunan A.
Sedangkan B selisih A adalah yang dilihatnya himpunan B setelah kalian cari yang sama. Oke, silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan ya. Oke, selamat mengerjakan, semangat ya. Oke, jadi hari ini kita telah mempelajari operasi himpunan. Ada berapa operasi dari sebuah himpunan? Ada 4. Oke, yang pertama adalah irisan, yang kedua gabungan, yang ketiga selisih, dan yang terakhir komplement dari suatu himpunan ya. Irisan itu bagaimana tadi? Irisan adalah kita cari yang sama dari himpunan-himpunan yang diketahuinya ya. Itu adalah irisan. Kalau gabungan, semuanya digabungkan, ditulis semua ya. Misalkan ada dua buah himpunan, berarti anggota dari 2 buah himpunan itu ditulis semua. Itu yang namanya gabungan. Selisih, tadi selisih bagaimana? Cari yang samanya. Nah, nanti yang bedanya misalkan A selisih B, berarti kita fokus ke himpunan A. Nah, itu yang bedanya apa, atau yang tidak samanya apa saja. Yang terakhir adalah komplement ya. Komplement itu sama ya. Cari anggota di himpunan semesta yang tidak ada di, misalkan komplement E, berarti tidak ada di himpunan E-nya ya. Oke. Bagaimana pembelajaran hari ini? Mudah kan? Oke, latihannya dikumpulkan. Ada yang ditanyakan? Oke, Ibu tidak pernah bosan mengingatkan kalian untuk selalu jaga kesehatannya, dijaga pola makannya, pola pikiran kalian, jangan panik ya. Yang penting kalian tetap rajin cuci tangan, pola makannya dijaga, istirahatnya yang teratur, kemudian banyak minum air putih ya. Oke, tidak ada pertanyaan? Oke. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.